Hai teman-teman farmasi Universitas Gunadarma, kalian pernah nggak sih minum obat, tapi kalian nggak tahu cara penggunaan yang baik dan benar itu bagaimana? Kak, terkadang aku tuh masih bingung cara menyimpan obat yang benar itu seperti apa dan juga cara membuang obat yang sudah tidak digunakan itu bagaimana caranya. Nah, supaya teman-teman lebih paham, hafali konsep Dagus Ibu. Dagus Ibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan juga buang obat yang benar. Menurut Kemenkes RI, penggunaan obat yang benar itu dapat dilakukan menggunakan prinsip Dagus Ibu. Yuk, simak penjelasan mengenai Dagus Ibu berikut. Dagus Ibu merupakan program edukasi kesehatan yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau PPIAI, tepatnya yaitu pada tahun 2014. Dagus Ibu ini merupakan bagian dari Gerakan Keluarga Sadar Obat atau GKSO. Tujuan dari Dagus Ibu ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan obat secara benar, dari mulai memperoleh hingga membuang obat yang sudah tidak digunakan dengan benar. Lalu, alasan IAI membentuk program ini dikarenakan banyaknya permasalahan di masyarakat dalam penggunaan obat, seperti swamedikasi atau pengobatan mandiri tanpa informasi yang tepat. Kata yang pertama yaitu ada kata da atau dapatkan. Dapatkan berarti memperoleh obat dari tempat yang resmi seperti apotek, puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit. Pastikan juga obat tersebut memiliki izin edar BPOM, kemasannya masih utuh, dan juga belum melewati tanggal kadaluarsa. Jika ragu, jangan lupa untuk bertanya kepada apoteker. Yang kedua, gunakan. Gunakan obat sesuai aturan pakai yang tertera di etiket atau sesuai dengan anjuran dokter ataupun apoteker. Nah, perhatikan juga terkait dosis, waktu minum, cara penggunaan, serta lama pengobatan. Khusus antibiotik, obat itu harus diminum sampai habis, sesuai dengan resep untuk mencegah resistensi. Dan juga, teman-teman jangan memakai obat milik orang lain meskipun gejalanya sama, karena setiap orang itu punya kondisi dan juga kebutuhan pengobatan yang berbeda-beda. Kata yang ketiga yaitu ada kata si atau simpan. Obat harus disimpan sesuai petunjuk pada kemasannya. Sebagian besar obat disimpan pada suhu ruang sekitar 15-30 derajat Celcius. Obat harus ditempatkan di tempat yang sejuk, kering, tidak terkena sinar matahari langsung, dan juga jauh dari jangkauan anak-anak. Serta, obat juga jangan dipindah-pindahkan ke wadah yang lain tanpa label, karena hal tersebut akan menyebabkan tertukar. Selain itu juga, kalian harus selalu periksa tanggal kadaluarsa dan juga kondisi fisik obat sebelum digunakan. Dan yang terakhir, buang. Jadi, obat yang sudah kadaluarsa, rusak, ataupun tidak terpakai itu harus dibuang dengan benar agar tidak disalahgunakan dan juga tidak mencemari lingkungan. Nah, lalu untuk tablet ataupun kapsul itu kita dapat mengeluarkan obatnya dari kemasan, kemudian dihancurkan obatnya dan juga campurkan dengan bahan seperti tanah ataupun ampas kopi. Lalu kita bisa buang obatnya itu ke tempat sampah. Hapus label yang berisi identitas pasien sebelum dibuang. Jadi kita dapat simpulkan dan juga harus ingat adalah untuk dapatkan, yaitu dapatkan obat di tempat yang resmi. Lalu ada gu, gunakan sesuai aturan, juga yang ada si, simpan dengan benar, dan juga ada bu, buang dengan aman. Betul banget, jadi dengan menerapkan Dagus Ibu, kita dapat menggunakan dan mengelola obat dengan lebih aman, efektif, dan bertanggung jawab. Yuk, mulai membiasakan menerapkan Dagus Ibu dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Ingat Dagus Ibu, langkah kecil, manfaat besar untuk kesehatan.